Saat ini, kita berada pada momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu momentum untuk menuju negara maju. Menurut perhitungan Kemenko Ekonomi, tahun 2025 hingga 2035 merupakan periode yang tepat bagi Indonesia untuk naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal itu tak lepas dari bonus demografi yang akan segera berakhir di sekitar 15 tahun lagi. Terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden akan mengawali momentum krusial tersebut. Periode kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan segera dimulai pada tahun 2024 tak hanya membawa harapan baru, tetapi juga tanggung jawab besar untuk merealisasikan aspirasi kolektif seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah membawa negara ini keluar dari middle income trap. Pemerintahan Prabowo Gibran harus serius dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Menurut kajian OECD, bila memperhitungkan bonus demografi, Indonesia diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 dengan PDB senilai hampir 9 triliun dolar AS atau 3 kali lipat dari nilai saat ini. Hal tersebut tampaknya disadari betul oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Beberapa waktu lalu, Prabowo optimistis dalam pemerintahannya nanti Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Apalagi bila dibarengi oleh tata kelola yang baik, efisien, dan kebijakan yang masuk akal. Dengan visi membawa Indonesia menjadi negara maju, terutama dalam konteks ekonomi global dan geopolitik yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Pemerintah ini perlu fokus pada beberapa hal, yaitu stabilitas politik, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem pertahanan dan keamanan yang berkesinambungan. Bukan hal yang mudah untuk fokus pada hal-hal krusial tersebut. Untuk itu, pemerintahan Prabowo Gibran perlu melibatkan seluruh pihak, termasuk dunia bisnis. Selain dapat memberikan perspektif baru, dunia bisnis juga bisa membuka akses pada sumber daya yang lebih luas demi mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi dan makmur. Salah satu pihak dari dunia bisnis yang bisa memberikan dukungan dalam hal ini adalah Indonesian Business Council atau IBC. Sejak didirikan, IBC telah berperan sebagai platform bagi para pemimpin bisnis dan pelopor industri di Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama dan mendorong daya saing Indonesia. Bersama Kadin, Apindo, dan stakeholders lainnya, IBC dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil guna membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan sejahtera melalui kebijakan publik yang transparan dan berkelanjutan. Belum lama ini, IBC baru saja menyusun dan memberikan 15 rekomendasi paket kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Chief Executive Officer IBC, Sofyan Jalil, kepada tim Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Banyak hal menarik yang bisa kita temukan dalam rekomendasi tersebut. 15 rekomendasi paket kebijakan tersebut terdiri dari 4 pilar, yaitu pilar ekonomi untuk membangun ekonomi yang diperkuat, pilar sumber daya manusia untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, pilar tata kelola negara untuk menciptakan institusi yang terorkestrasi, dan pilar inovasi untuk mendorong inovasi yang termajukan. Pilar ekonomi memadukan 3 strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu mengatasi hambatan saat ini, memanfaatkan peluang masa depan, dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap dinamika global. Pilar ini dapat menciptakan sinergi antar aspek dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebutuhan akan strategi ini berakar pada pemahaman bahwa kemajuan ekonomi memerlukan fondasi yang kuat, adaptasi yang cerdas, dan kondisi yang tangguh terhadap perubahan global. Pilar ini dibagi menjadi 4 fokus area, yaitu hilirisasi sumber daya alam dan maritim, swasembada pangan dan penguatan kemitraan sektor pertanian, program makan bergizi gratis, dan pengembangan biofuel untuk menuju swasembada energi nasional. Pilar kedua adalah masyarakat yang berdaya. Pilar ini mengedepankan pentingnya penduduk yang produktif tidak terpecah belah dengan dasar apapun,
serta dapat bergotong royong dalam memajukan Indonesia. Kita berharap pilar ini dapat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, memperluas akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif. Semua ini tidak cuma untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Ingat, periode bonus demografi yang kita alami sejak 2012 akan berakhir sekitar 15 tahun lagi. Karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan masa-masa bonus demografi ini sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia. Pilar ini juga dibagi menjadi 4 fokus area, yakni sekolah unggulan dan guru berkualitas, penyediaan rumah sakit lengkap, 3 juta rumah, dan digitalisasi birokrasi. Pilar ketiga juga tidak kalah penting, yaitu institusi yang rapih, saling bersinergi, dan tidak saling tumpang tindih. Pilar ini menitik beratkan pada institusi pemerintah yang dapat menghasilkan output yang berkualitas, secara kolektif harmonis dan saling mendukung, serta memiliki tata kelola yang baik dan kuat. Untuk memastikan rangkaian kebijakan dan program yang disusun pemerintah dapat diimplementasikan, Presiden dan Wakil Presiden memerlukan dukungan dari seluruh komponen pemerintah yang berfungsi dengan baik. Keberhasilan implementasi dari visi misi pemerintahan mendatang akan sangat bergantung pada institusi pemerintahan yang mampu mengimplementasikan program pembangunan dengan baik. Supaya lebih fokus, pilar ini dibagi menjadi 3 area, yaitu sistem logistik nasional, integrasi kebijakan BUMN, dan inovasi produk keuangan. Terakhir, pilar keempat, inovasi yang memajukan. Pilar ini didorong oleh semangat untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi tinggi, produk-produk yang inovatif dan unggul, serta mengubah fondasi ekonomi Indonesia dengan prinsip dasar yang lebih maju. Hal ini secara sinergis akan menjadikan Indonesia negara dengan daya saing dan tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Seperti pilar yang lain, pilar keempat dibagi menjadi beberapa fokus. Pasar karbon, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik, produksi teknologi maju dan tepat guna, dan industri kreatif dan sektor pariwisata. Menurut saya, pembagian fokus area dari setiap pilar akan semakin memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai tantangan serta solusi yang bisa diambil. Secara umum, paket rekomendasi kebijakan ini layak dipertimbangkan dan dijalankan oleh pemerintah baru. Sebab, 4 pilar yang disodorkan oleh IBC bisa membantu pemerintahan mendatang untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Untuk mengetahui 15 rekomendasi tersebut secara lebih mendalam, kami akan membahasnya langsung bersama perwakilan IBC. Oleh karena itu, jangan lewatkan Kata Data Podcast yang akan membahas langsung berbagai pilar rekomendasi tersebut bersama Chief Executive Officer IBC Sofyan Jalin, Chief Operation Officer IBC William Sabandar, dan juga Dewan Pakar lainnya. Saksikan di YouTube Kata Data Indonesia.